Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembahasan soal ASPD mata pelajaran IPA. Kita lanjut ke pembahasan paket berapa ya ini? Paket 6 ya anak, paket 6. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Oke anak, kita langsung aja pembahasan untuk paket 6 ya anak-anak. Mohon maaf, di sini masih tertulis paket 5. Nomor 1, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem hutan ya anak-anak. Hutan. Garis bawahi dulu kata kuncinya, terus kemudian opsi jawaban A, B, C, D. Cari makhluk hidup yang ada di hutan. Oke. Yang A, rumput dimakan belalang. Oke, belalang dimakan kelinci. Kelinci nggak makan belalang karena kelinci termasuk herbivora. Berikutnya yang B, rumput dimakan belalang. Oke, belalang dimakan kata. Di hutan juga ada beberapa kata. Kata dimakan rusa. Rusa itu juga termasuk herbivora, jadi nggak makan kata. Yang C, rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan rusa. Rusa dimakan elang. Elangnya segede apa ya kalau bisa makan rusa ya? Nah, kurang tepat. Jadi jawabannya D, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang atau elang memakan ular. 2. Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu rugi sedangkan yang lain tidak diuntungkan dan dirugikan. Satu rugi, satu tidak untung, tidak rugi. Berarti amensalisme. Amen ya. Jamur penisilin dengan bakteri Sarcoptes. Nah, berarti yang ini ya anak-anak. Jamur penisilinnya itu dia tidak untung tidak rugi, sedangkan bakteri Sarcopnya itu dia rugi. Kenapa? Mati. Kalau ikan remora dengan hiu ini bisa mutualisme. Oh, makan ya, berarti ini komensalisme ya. Maaf, ini komensalisme. C, burung jalak memakan kutu pada kerbau. Jalak makan kutu pada kerbau. Oh, berarti mutualisme. D, cacing pita yang hidup dalam tubuh hewan ternak. Oh, berarti parasit ya anak. Saya jawabannya A. Nomor 3. Organisme yang dapat menduduki bagian P dan H. Kita masukkan satu persatu. Ular. Ular makan jagung enggak ya? Jadi salah. Ulat. Oke, tepatnya ulat. Ulat makan jagung, ulatnya dimakan ayam, ayamnya dimakan ular. Oke. Tikus terus kata. Katanya salah ya. Kata enggak makan tikus. Nah, oke. Jadi jawabannya B. 4. Kesamaan adaptasi pohon jagung dan padi untuk bertahan hidup pada musim kemarau. Jagung dan padi, ingat, jika daunnya sejajar panjang kayak gini anak-anak. Nah, ini berarti ketika musim kemarau. Bentar ya. Sesi 2 mau ujian ya. Kalian benar langsung pulang aja. Berarti yang mana nih? Menggulungkan daunnya ya. Kalau menggugurkan daunnya ini kayak jati, mahoni, sengon, kedondong gitu ya. Oke, jadi jawabannya B. Nomor 5. Pada ekosistem sawah terdapat padi, ular, belalang, elang, kata. Nah, ini kan belum urut. Kita urutkan. Yang pertama padi. Terus di situ ada apa nih? Belalang ya. Belalang ada kata ada ular ada elang. Terus berikutnya, kemungkinan yang terjadi pada rantai makanan tersebut apabila ular menurun. Ularnya menurun. Ular menurun. Oh, berarti yang ini ya anak-anak. Ini ularnya menurun, berarti elangnya juga menurun. Terus kemudian katanya itu meningkat. Terus kemudian belalangnya menurun. Padinya gimana? Padinya juga akan meningkat. Oke. Jadi jawabannya mana? Populasi kata menurun. Populasi kata menurun. Kata mana? Salah ya. Kata tidak menurun. Salah berarti. Kata tidak menurun. Populasi kata meningkat. Katanya meningkat. Iya benar, populasi elang menurun. Nah, jawabannya B. Populasi belalang dan kata meningkat. Belalang meningkat. Salah. Belalangnya bukan meningkat. Populasi kata dan elang menurun. Populasi kata dan elang menurun. Nah, katanya nggak menurun ya. Nomor 6. Wah, ini apa nih? Ini kadal tapi kok kayak bunglon ya. Kadal apa ya ini anak-anak? Kirain bunglon tadi. Hewan lain yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakannya ya. Ini kadal berarti ya. Kadal mana ini? Berarti bukan berasal dari Indonesia ini. Kadal itu ovovivipar ya.
bertelur dan melahirkan. Yang mana ini? Jawabannya yang laba-laba bertelur. Nah, berarti ini anak-anak. Nah, platypus bertelur. Jawabannya C. Bunglon, ikan pari, dan ular boa. Bunglon pun tertentu ya anak-anak, tidak semua bunglon ya. Ada spesies bunglon yang memang dia bertelur dan melahirkan. Nanti bisa cek di YouTube ya. Cari aja dengan kata kunci bunglon bertelur, bunglon melahirkan, nanti akan keluar nanti. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 tentang pernapasan pada belalang. Y ini berarti stigma ini namanya anak-anak. Stigma. Berarti kayak mulut ya. Kayak mulut pada kayak hidung pada manusia. Fungsinya untuk apa? Nah, tempat keluar masuknya udara pernafasan. Jadi jawabannya A. Lanjut nomor 8. Kecoa. Kecoa itu berarti telur, nimfa, imago. Berarti apa? Tidak sempurna. Cari yang lala lili naik becak jangkrik ya. Yang mana ini? Lebah salah, laba-laba lalat, lalatnya salah, capung belalang kata-katanya salah. Baik, jawabannya D. 9. Nah, 9 ini adalah ruas turas jari ya. Wow, lihat gerakannya. Gerakannya berarti hanya satu arah. Oh, berarti engsel. Satu arah. 10. Salah satu fungsi selaput lendir di hidung, selaput lendir yang ada di hidung. Berarti pertukaran oksigen ini alveolus, menyesuaikan kelembaban udara. Nah, berarti ini anak-anak. Tempat pertama kali udara masuk ini lubang hidung LH, menyaring udara kotor ini rambut hidung. Jadi jawabannya B ya. 11. Perhatikan gambar berikut. Ini pencernaan manusia. Kebetulan ini adalah tenggorokan. Kerongkongan. Berarti yang apa fungsinya? Menyerap sari-sari makanan. Salah. Ini ada di usus halus, UH. Pembunuh bibit penyakit ini dia ada lambung, melakukan gerakan peristaltik. Nah, ini ya. Ada gerakan peristaltik sehingga makanan yang sudah ditelan itu masuk ke dalam lambung. Nah, proses gerakan peristaltik lagi, mendorong. Pak Simon akhir ini mudah lelah. Selain itu, kaki dan tangannya kesemutan. Ia juga sering merasakan nyeri di dada. Menurut diagnosis dokter, ia mengalami penyumbatan pembuluh darah. Wah, hubungannya dengan peredaran darah ini anak-anak. Salah satu upaya yang tepat untuk mencegah gangguan tersebut apa? Melakukan olahraga dan ini salah ya. Jangan terus menerus. Ya harus pakai istirahat, harus pakai makan, harus relaksasi gitu ya. Mengurangi konsumsi makanan berzat besi. Salah ya. Zat besi itu bagus ya. Untuk pembentukan darah itu bagus. Meningkatkan konsumsi makanan berkalsium, ini untuk tulang bagus, tapi bukan untuk peredaran darah. Nah, yang benar mengurangi konsumsi makanan berkolesterol. Kolesterol jahat ya. Nah, itu harus dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena gini loh anak-anak. Ketika kolesterol itu menumpuk di pembuluh darah, lama-lama akan menyumbat pembuluh darah. Yang akibatnya apa? Ya tersumbat bahkan sampai bisa pecah. Kalau di otak namanya jadi penyakit stroke ya. Kalau di jantung gagal jantung. Proses peredaran darah yang terjadi setelah sampai di bagian X itu mana ini? Ini ya, serambi kanan. Oh, berarti yang biru ini kotor-kotor semua, yang merah itu bersih. Darah mengalir ke bilik kanan, iya, dipompa ke paru-paru, iya, lalu dialirkan ke bilik kiri. Oh, bukan bilik kiri, salahnya di sini. Harusnya dialirkan ke serambi kiri. Serambi itu menerima, kalau bilik itu memompa. Darah mengalir ke bilik kiri. Oh, salah ya, bukan bilik kiri tapi bilik kanan. Darah mengalir ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru, lalu dialirkan ke serambi kiri. Nah, yang benar ini anak-anak C, serambi kiri. Nomor 14, peristiwa yang terjadi jika membran karet ditarik kemudian dilepas. Ditarik dulu baru dilepas ya. Jadi mengembang dulu baru nanti mengempis. Tekanan udara di dalam tabung kaca lebih tinggi. Salah ya, kalau ditarik nggak lagi. Tekanan udara di dalam tabung kaca lebih rendah ya, menyebabkan udara keluar. Bukan keluar. Kan ini jika membran karet ditarik kemudian dilepas. Oh, dilepas ya anak-anak. Maaf. Ketika dilepas ya. Jadi ketika dilepas itu berarti dia akan mengempis gitu. Nah, yang benar yang mana? Tekanan udara di dalam tabung kaca lebih tinggi. Ya, benar lebih tinggi.
menyebabkan udara keluar melalui pipa sehingga udara balon mengempis. Nah, ini anak-anak, maaf, kurang teliti tadi. Tekanan udara di dalam tabung kaca lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah itu ditarik ya, salahnya di sini. Tekanan udara di luar tabung kaca lebih tinggi, benar. Maaf, salah. Tekanan udara di luar tabung kaca lebih rendah, menyebabkan udara masuk. Salah nih ya, kebalik ya. Lanjut berikutnya nomor 15. Pisau dapur terbuat dari bahan yang bersifat lentur. Salah ya, maksud pisau kok lentur. Keras iya, kedap air, isolator. Nggak ada hubungannya dengan isolator ya. Tapi mungkin kejawabannya juga B. Kuat, tahan karat, mudah dibentuk. Nah ini anak-anak, jadi nggak ada hubungannya dengan isolator ya. Biasanya malah konduktor ya, karena terbuat dari baja, besi, dan lain sebagainya. Lunak, wah lunak itu jelas salah ini. Nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Proses perubahan wujud menguap ditunjukkan nomor menguap. Menguap itu kan berarti proses dari benda cair berubah wujud menjadi benda gas, itu namanya menguap. Es menjadi air, ini mencair ya. Mencair. Menjemur pakaian, pakaiannya tadi basah kena panas matahari, menguap. Oke, berarti ini menguap. Proses pembuatan garam kan terbuat dari air laut. Air laut tuh komposisinya ada air, ada garam. Nah, ketika airnya terkena panas, maka airnya akan menguap, menyisakan garam. Oh, berarti ini penguapan juga. Kapur barus lama-lama. Nah, ini salah, ini menyublim. Bensin lama kelamaan. Nah, ini menguap. 235. Jadi jawabannya C. Dayung mengukur suhu badan menggunakan termometer air raksa. Termometer menunjukkan bahwa suhu Dayu 36 derajat Celcius. Setelah selesai digunakan, termometernya tadi diletakkan, maka suhunya akan turun jadi yang tadinya 36 derajat jadi 20 derajat Celcius. Berarti kan turun. Nah, peristiwa tersebut kenapa? Air raksa memuai. Salah ya, kan turun, menyusut. Nah, berarti menyusut karena apa? Karena tidak digunakan. Kalau digunakan, ini salahnya di sini. Memuai, salah kalau memuai. Ya, gitu ya. Bahkan kalau zaman dulu agar lebih cepat itu dikibas-kibaskan ya anak-anak. Dikibas-kibaskan itu akan lebih cepat menurun. Lanjut nomor 18. Pada saat air mendidih terjadi perpindahan panas. Peristiwa lain yang memiliki kesamaan cara perpindahan panas air ya anak-anak. Ketika air itu dipanaskan, dia kan akan bergejolak, mendidih loh. Nah, bergerak-gerak ya. Umap bahasa Jawa nih. Nah, berarti apa tuh? Ini kan benda cair, berarti konveksi. Nah, mana yang konveksi? Memasak menggunakan panci, ini konduksi ya. Asap kendak. Nah, ini asap itu kan benda gas. Benda gas dan benda cair itu berarti perantara dari perpindahan panas secara konveksi. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari, ya itu radiasi. Menghangatkan anak ayam itu juga radiasi. Ini radiasi. Lanjut nomor 19. Lalu melakukan percobaan melelehkan mentega menggunakan 4 jenis logam dari bahan yang berbeda. Mentega diletakkan di masing-masing ujung logam. Keempat logam tersebut dipanaskan di atas lilin yang menyala sama besar. Lani mencatat hasil percobaan. Oh, berarti nomor 2 itu paling cepat ya nih. Anak-anak ini paling cepat, paling lambat berarti nomor 1. Berarti yang paling bagus ini konduktor terbagus. Kesimpulannya, logam 1 menghantarkan panas lebih baik. Logam 1 itu lebih baik daripada 3 dan 4. Salah ya. Padahal logam 1 itu paling buruk. Logam 3 menghantarkan panas lebih baik daripada 1 dan 2. Paling baik itu 2, berarti salah. Logam 4 menghantarkan panas lebih baik. 4 itu lebih baik daripada 2 dan 3. Oh iya bener ya. Maaf salah. 2 itu kan 7 ya. 2 itu 7 ini 9. Berarti kan yang lebih baik ya yang nomor 2. Logam 2 menghantarkan panas paling baik dibandingkan logam 1, 3 dan 4. Lanjut nomor 20. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Cello itu gesek, biola gesek, kecapi petik, rebab gesek, mandolin itu pukul. Mandolin ya, pukul ya. 1, 2, 4. Jawabannya A. Nomor 21. Windu melakukan percobaan bunyi. Ia menggunakan 5 buah botol dengan bentuk yang ukuran yang sama ya.
Terus kemudian windu meniup, berarti ada yang ditiup ya. Ingat, hati-hati, ini perlakuannya ditiup bukan dipukul. Semakin luas permukaan rambatnya, maka nadanya akan semakin rendah. Semakin kecil permukaan rambatnya, maka nadanya akan semakin tinggi. Nah, ini yang mana gitu loh. Kalau ditiup anak-anak, contohnya nomor 2 ya. Kalau ditiup kan dia perantaranya di sini, set. Berarti kan semakin luas. Kalau semakin luas, oh berarti yang paling rendah ini. Nah, yang paling tinggi mana ini anak? Yang paling tinggi nomor 4. Oke, sekarang kita urutkan. Urutan bunyi yang tertinggi berarti dari yang paling banyak airnya ya. 4, 5, 1, 3, 2. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Oh ini ya. 4, 5, 1. 4, 5, 1, 3, 2. Oke. Lanjut nomor 22. Nah, ini ada peristiwa jatuhnya pohon kelapa. Buah kelapa ya. Jelas ini gaya gravitasi dan gaya gesek. Oke. Kok nggak bisa? Oke, jawabannya B. Lanjut nomor 23. Dayu dan Lani sedang bermain ayunan. Lani duduk di ayunan sedangkan Dayu mendorong. Pertanyaan yang tepat tentang hubungan gaya gerak pada peristiwa tersebut adalah semakin kecil gaya otot Dayu saat mendorong maka semakin jauh. Salah ya, kebalik ya. Kalau semakin besar dorongannya juga ayunannya semakin kuat ya. Semakin besar gaya otot Dayu saat mendorong maka semakin dekat. Salah nih, kebalik nih. Semakin kecil gaya otot maka semakin kencang. Oh, kecil salah nih. Semakin besar gaya otot maka semakin kencang gerak ayunan. Nah, ini ya anak-anak. Ya kan ini Dayu. Yang dorong kan Dayu mendorong. Oke. Lanjut nomor 24. Ini sifat cahaya dipantulkan sehingga menghasilkan bayangan ya. Menghasilkan bayangan yang ada di belakangnya. Ini spion ya. Berarti apa? Merambat lurus dapat dipantulkan berarti ya. Dapat dipantulkan. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Urutan perubahan energi yang tepat saat alat tersebut digunakan. Saat alat tersebut. Ini kan dari batu baterai ya anak-anak. Batu baterai itu berarti energi kimia. Berarti kimia jadi listrik terus kemudian jadi cahaya. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Cara membuat magnet dengan cara induksi. Induksi itu berarti mendekatkan atau menempelkan benda ferromagnetik ke magnet. Jadi yang mana? Yang nomor 1 dan nomor 3. Oke. 27. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang cara menghemat bahan bakar minyak. Menyalakan lampu sepanjang hari. Salah. Menggunakan bahan bakar bio. Oke, bener ya. Ada biosolar, biofuel, biodiesel. Itu alternatif. Memadamkan api kompor gas LPG ketika digunakan. Memadamkan api kompor saat digunakan dipadamkan. Ya nggak matang-matang ya. Bepergian jarak dekat menggunakan sepeda motor. Nah, ini juga salah. Oh iya benar, maaf. Ketika tidak digunakan, warah fokus ini. Berpergian ini salah, memanfaatkan fasilitas kendaraan umum untuk berpergian. Wah, berarti 235. Nomor 28 masih membahas tentang rangkaian listrik ya. Cari yang padam anak-anak. Yang dibuka itu S2. S2 mana S2 ini? Berarti lampu yang mati L2 dan L4. Cari L2 4 padam. Dah ketemu. Gampang kan? Gampang. Lah kok bisa gitu Pak? Lah ya bisa. Kalau yang ini kan bisa lewat sini. S1 kan dibuka atau nah, nyala. L3 juga ditutup kan, bisa mengalir atau ini mengalir toh. Nah, gitu. Jangan sampai salah ya besok ya. Itu materi yang paling mudah. Kalau sampai salah kebangetan. 29. Sumber energi alternatif ditunjukkan nomor alternatif ya, pengganti cahaya matahari. Ini salah, geotermal itu panas bumi. Parafin salah, bioetanol. Berarti bioetanol itu kayak spiritus tuh loh, dari etanol. Jadi jawabannya 135. Nomor 30. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Planet yang memiliki ciri tersebut mempunyai permukaan berwarna kemerahan. Wah, Joko belek, wah jelas Mars. 31. Kalau rotasi dan revolusi bulan berhadap bumi memiliki persamaan 29. Nah, jadi rotasi dan revolusi itu waktunya sama ya. Rotasi dan revolusi bulan itu waktunya sama. Lah berarti itu berpengaruh terhadap
Nah, permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Jadi kita bisa melihat dari bumi itu bulan sabit, bulan cembung, bulan purnama, cembung lagi, sabit gitu. 32. Jika posisi bulan berada pada nomor 1, ini lihat anak-anak yang di tengah apa? Bumi berarti gerhana bulan ini penumbra. P gerhana bulan penumbra. 33. Dampak yang terjadi apabila tahap daur air yang bertanda X memiliki curah hujan tinggi, berarti hujannya tinggi ya. Permukaan air tanah mengalami penurunan, salah. Malah penuh ya. Air sumur penuh. Volume air di permukaan tanah berkurang, salah. Maaf disilang kalau salah. Banjir melanda wilayah daerah. Nah, ini. Bait air sungai berkurang. Wah, hujan berkurang ya. 34. Pasangan sumber daya alam dan manfaat yang tepat ditunjukkan nomor kelapa sawit, mentega, salah. Cengkeh membuat minyak atsiri, salah ya. Kopra, kelapa sawit, cendana, parfum, ketela pohon, maizena, berarti 345. Oke. Nomor terakhir berikut ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari bahan tambang. Diambil dengan cara digali, diambil dari perut bumi. Mutiaranya salah, cari yang salah aja. Nah, ini lateknya salah, maaf, oli. Oh, berarti yang ini. Ini salahnya di mana? Mutiara. Jadi jawabannya C. Alhamdulillah anak-anak, untuk paket 6 sudah selesai kita bahas. Semoga dengan pembahasan kali ini memperdalam materi yang kalian pelajari, dan besok ketika mengerjakan soal ASPD bisa dikerjakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.